Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum dimulainya sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya memimpin berdoa. Pujang. Baik, sebelum dimulainya sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Izin mengenalkan diri ya, saya Lutfi Ramadan. Saya di sini sebagai guru BK di SMA ini. Kalau boleh kalian kenalan terlebih dahulu. Dimulai dari sini. Saya Aska 12 IPS 3. Kenalkan saya Aulia dari kelas IPS 1. Perkenalkan saya Fania Gaudana dari 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Siva dari kelas 12 IPA 3. Saya Ujang Alif dari MIPA 2. Saya Gita Rami dari IPA 1. Saya Naswa Hansa dari IPS 2. Saya Fania Rahmania dari IPS 3. Baik, saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada sesi konseling kali ini. Kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu Pak. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor pada beberapa individu. Baik, konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada beberapa individu dalam suatu kelompok untuk memfasilitasi membantu kalian mengatasi masalah bersama. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan kalian. Sebelum masuk ke sesi konseling, saya sedikit menjelaskan terkait asas-asas yang ada pada sesi konseling kali ini, yaitu yang kesatu ada asas kerahasiaan. Yang kesatu ada asas kerahasiaan, di mana informasi yang digunakan oleh kalian akan dijaga kerahasiaannya. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini kalian bersikap jujur dan terbuka. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Kalian menyampaikan pendapat atau pengalaman dilakukan secara sukarela. Boleh diceritakan apa permasalahan dari satu persatu? Dimulai dari Kalau permasalahan aku ya Pak, aku itu bingung gitu ya antara memilih pendapat orang tua itu kan disuruh kuliahnya di sini ada gitu, tapi aku tuh pengen kuliah di Jepang karena aku juga pengen di Jepang gitu, pengen kuliah sambil kerja juga. Kalau saya sih bingung di jurusannya Pak, karena saya tuh pengennya kesehatan, tapi orang tua saya pengen saya tuh masuknya perguruan. Sama Bapak kayak Naswa gitu ya, karena mama kita pinginnya aku ke bidang keguruan, sementara aku pengen ke Bapak. Jadi aku tuh bingung, kayak permasalahan aku tuh bertentangan sama orang tua, sama kayak Naswa. Orang tua aku tuh pinginnya aku ada di fakultas hukum, sementara aku ingin di keguruan gitu loh Pak. Kalau saya Pak bingung antara milih jadi polisi atau jadi guru. Tapi kalau dari orang tua mah turunnya kuliah. Kalau saya Pak bingung dalam memilih jurusan ya. Nah, kalau aku pengennya ke teknik lingkungan, tapi orang tua saya pengennya ke kesehatan. Kalau saya bingung ya, karena kan orang tua nyuruh saya untuk kuliah, tapi saya pengennya lanjutnya dulu. Kalau saya mah bingung milih jurusannya Pak, gitu. Pengen orang tua mah ke keguruan, nah sedangkan saya pengennya ke
ke kesehatan. Kalau saya Bapak, kan teman saya teh kerja ya Pak, mau kerja gitu lah gitu udah terus sedangkan saya disuruh orang tuanya tuh kuliah. Jadi tapi saya tuh pengen sama teman saya gitu, pengen kerja aja tapi nggak boleh karena orang tua gitu. Dari permasalahan yang sudah disampaikan, lalu permasalahan siapa yang akan kita bahas untuk kali ini? Kania. Kan ya. Boleh? Kania. Kali? Kania. Kania boleh menjelaskan kembali apa permasalahan Kania? Iya, jadi kan orang tua itu menyuruhnya untuk kuliah gitu ya, sedangkan karena menurut diri sendiri itu kayak belum ada informasi banyak tentang perkuliahan gitu, dan pengennya mah gap dulu gitu. Apakah ada tanggapan dari yang lain? Silakan. Boleh Bapak saya. Silakan. Karena sudut pandang aku tuh Kania tuh kayak masih bingung ya, belum mendapat informasi tentang jurusan perkuliahan yang seperti itu, jadi Kania memilih gap year. Menurut aku mah itu teh alasan yang kurang gitu, karena kan kelas 12 ini kan kita masih bisa mempersiapkan atau mencari informasi terkait mau kemana kelanjutannya seperti itu juga. Nah setelah Kania menemui nih jalurnya, nah baru di sana Kania bisa memplanning untuk masuk ke jurusan atau mulai memilih kemana Kania akan berkarir seperti itu. Silakan sekali. Kalau misalnya dari Kania Pak, Kania ini kan tadi maunya gap year ya karena belum mencari informasi gitu ya. Nah coba Kania ini cari informasi gitu kepada Bapak ini gitu kan selaku guru BK gitu ya. Karena kan misalnya kalau misalnya kamu minat bakatnya di sini, mungkin Bapak bisa menyarankan ke jurusan ini atau ke universitas ini gitu kayak gitu. Mungkin Kania ini harus lebih lebih aktif gitu dalam mencari informasi kayak gitu. Silakan satu lagi. Ya, boleh. Kalau menurut saya sih kan Kania tuh pengennya gap year ya. Ya udah nggak apa-apa gap year aja, tapi mungkin kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa kalau Kania mau gap year juga, mungkin karena belum ada persiapan untuk kuliah ya. Nah untuk gap year itu kan pasti kosong juga ya. Nah mungkin Kania bisa isi kosongan itu dengan kerja atau apa gitu. Kalau menurut saya, kenalnya dulu minat Kania, lalu cari informasi sebanyak mungkin untuk kayak minat Kania tersebut. Yang Kania dapatkan dalam sesi konseling kali ini. Jadi yang saya dapatkan yang tadi menurut kata teman juga ya gitu, karena sekarang kan masih kelas 12 jadi saya masih bisa cari informasi itu dari sekarang gitu ya. Jadi nanti tuh saya sudah persiapan itu untuk masuk ke perkuliahan. Baik yang dapat saya simpulkan dari sesi konseling kali ini, karir yang bermakna bukan tentang seberapa terkenal atau kaya kita, tetapi seberapa sejati kita menjalani hidup yang sesuai dengan siapa diri kita. Terima kasih telah hadir dan berani jujur pada hari ini. Doa sebelum menutup kegiatan hari ini, Sebelum menutup kegiatan hari ini, LHPT kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Amin. terima kasih. Saya cukupkan sekian sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.